Aku di awal feeling sebelum syuting baru baca skripnya aja udah kayak wah ini orang pasti tergila-gila sih sama series ini, pasti booming. Karena ada beberapa kebiasaan aku pribadi sebagai Anya yang aku input ke dalam Lydia ngambil suami orang kok ya gitu. Orang sampai terobses seperti itu ya. Tapi habis itu dia ketawa, habis itu kayak haha gak ada yang bercanda gitu. It's story time, storyteller aku hari ini kedatangan tamu surprise yang lagi viral, lagi keren banget di layangan putus, Anya Lydia. Geraldine. Geraldine tetap harus ada ya. Iya, Anya Lydia Geraldine ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pas Anjay apa kabar? Baik dong, pasti heboh banget kan deh kamu dipanggil Lydia di mana-mana. Iya bener, aku kalau misalnya kayak pergi kemana gitu ke suatu tempat atau apa, misalnya ke mall gitu ya, terus ada yang lagi jaga toko atau apa, kebanyakan manggilnya kali dia gitu, tapi ngegas ya. tapi mau minta foto tapi mau ngegas. minta foto tapi ngegas ya. Lucu aja sih, cuma kayak maksudnya si sosok karakter Lydia ini tuh kayak nempel banget di kepala mereka gitu. Dek, dari kehebohan kita nih selalu dengan penuh surprises, ngap nggak sih pakai masker mulu? Iya sih sebenarnya dari tadi kita ngobrol pakai masker tuh agak aduh ngap ya. Iya, dan apalagi, seharian loh kita harus pakai. Ini apalagi kan kita mau podcast kan, bakal ngomong banyak banget. Tapi Pas Anjay tenang aja, aku tuh punya solusinya untuk masker ngap kayak gini. Oh, kamu punya solusinya? Punya nih. Nah jadi aku itu biasanya kemana-mana selalu bawa ini namanya plosa. Nah si plosa ini bisa banget bikin nafasnya itu jadi enak nih kalau misalnya pakai masker, nih bisa dibuka. Cara pakai begini nih Pak, dioles di masker kayak gini, di luarnya aja. Terus itu ngaruh banget ya? Langsung masuk, harumnya tuh masuk kayak seger gitu. Wow, kok sama sih Dek? Ternyata aku juga pakai sama loh. Iya? Aku juga bawa hari ini. Aku bawa 2 loh. Bawa 2. Aku biasanya pakai yang biru nih, ini yang Blue Mountain. Ini juga sama, aku juga kalau lagi ngap-ngap gini pasti aku sama nih, oles-oles begini di sini. Langsung napas jadi seger ya. Iya. Apalagi kalau aku lagi flu, terus lagi agak meriang-meriang, udah langsung nih aku pakein aja begini nih. Jadi kayaknya lega gitu, bener-bener lega banget. Ya. Lega banget. Kenapa plosa ini bisa lega banget? Karena plosa ini mengandung eucalyptus oil, terus habis itu dia juga mengandung bahan aktif sineol 1,8 untuk antivirus dan bakteri nih, Pas Anjay. Dia juga mengandung mentol dengan bronchodilator untuk melegakan nafas. Jadi dia ini bisa ngelegain nafas kita. Pantesan gitu. setiap aku pakai ini ya. Kita kan banyak varian ya. Ada yang biru, tapi aku suka yang Blue Mountain ini gitu loh. Aku udah pakai langsung nih, kayaknya enak gitu. Ya kan? Enak banget ini. Kita ngobrol, tetap napas segar, tetap merasa lega, ya kan? Nggak sesak. Coba kita copot dulu aja kita ya, copot Pak. dulu ya sekarang ya. Nah, balik ke pembicaraan kita nih. Awal mula karir Anya, kan bukan aktor dong, maksudnya bukan main film atau apa kan? Awalnya tuh boleh cerita nggak? Kenapa kamu sampai bagaimana bisa ada di dunia entertain seperti ini? Jadi awalnya itu aku memang dari internet dulu ya, dari YouTube. Nah terus habis itu dari YouTube baru ke Instagram. Nah, jadi emang sebelum yang aku jadi YouTuber itu aku awalnya model dulu Pak. Dulu ya, aku kamu tinggi sekali. Ya. Saya waktu casting sampai bingung nih, lawan mainnya Anya, aduh Anya tingginya seperti ini. Oke, model dulu. Waktu aku lagi kuliah tuh aku sambil sekolah model di Kimi Jayanti School. Terus habis itu pas lulus aku akhirnya jadi model. Terus habis itu pas sembari jadi model, sembari jadi YouTuber juga. Nah akhirnya viral lah dari situ, terus akhirnya punya banyak pengikut di Instagram. Terus udah deh dari situ kayak jadi ada mungkin tawaran untuk main film kayak gitu. Tapi kenapa kamu bisa kepikiran untuk jadi YouTuber dulu? YouTuber dulu ya? Iya. Awalnya itu dulu kan? Iya. Setelah model kan YouTuber kan? Kok bisa kepikiran gue bikin YouTube gitu. Terus gue bikin konsep gitu. Terus langsung viral. Sebenarnya sih waktu itu nggak pakai konsep ya Pak. Waktu itu aku bener-bener iseng banget karena video YouTube yang aku upload juga itu semuanya aku rekam pakai handphone aku. Waktu itu aku baru pertama kali beli handphone sendiri, iPhone pertama aku tuh 6S warna pink.
Aku nabung untuk belinya. Terus habis itu aku liburan kemana-kemana, aku ambil video pakai handphone itu, aku edit juga di situ. Udahlah aku upload ke YouTube. Awalnya iseng doang, nggak taunya jadi banyak yang lihat. Iya kayak gitu. Dari situlah mulai tawaran. Iya. Terus awal pula main film. Awalnya iya main film, waktu itu film horor pertama. Gimana, deg-degan nggak sih gini? Kamu kan nggak ada background acting dan kamu juga mungkin harus belajar lah. Semua kan belajar learning by doing ya gitu betul. Kan. Dan kok kamu langsung aku mau coba nih acting. Emang kamu suka atau karena banyaknya tawaran dan banyaknya permintaan gitu? Jadi awalnya tuh dulu gini Pak Sanjay, pas aku, jadi jatuhnya kan dulu selebgram ya sebelum main film ya, betul. Bukan aktor, bukan aktris gitu. Nah pas jadi selebgram itu emang kan biasanya kalau selebgram itu kerjaannya kan ngepost endorse, kontenin hidup sehari-hari gitu-gitu kan intinya. Terus habis itu waktu itu orang tuh banyak banget yang ngomong kayak nggak punya bakat lo, bla 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 bla, bisanya emang foto-foto cakep doang atau apa gitu-gitu, kayak ngapain kayak lo gitu-gitu lah Pak. Intinya tuh banyak yang ngejudge karena kayak emang gue bisa apa sih gitu loh. Akhirnya tiba-tiba waktu itu ada yang nawarin film kan. Terus aku kayak kenapa aku berani untuk ngambil tawaran itu, ya karena aku kayak coba deh pengen nyoba keluar dari comfort zone aku nih, kira-kira aku bisa nggak membuktikan atau apa gitu. Terus abis itu akhirnya aku nyoba buat main film. Film pertama itu film horor, dan itu latihan actingnya dari sebelum syuting doang, kayak cuma 2 minggu gitu. Terus itu juga aku nggak ngerasa bahwa aku bisa atau gimana, karena kayak aduh kok gue kayak kaku banget ya waktu itu yang pertama-tama. Itu udah tahun 2017 deh kalau nggak salah. Itu 2017? Iya. Lama ya, berarti udah lama ya? Udah lama banget, itu kayak baru diajarin acting kayak sekitar 2 mingguan gitu. Nah terus kan aku kepikiran nih waktu saya mau casting Layangan Putus, aku kepikiran kan mencari pemain kan. Itu waktu kan saya emang udah ditentukan ada Reza, ada Putri gitu kan. Nah aku lagi cari Lydia nih. Lumayan banyak lah pro kontra kesana kesini karena Lydia harus someone yang wah. Oke. Ya kan? Tapi emang dari pertama pilihannya tuh ke Anya. Yang milih Pak Sanjay atau Pak Manu? Kita bareng-bareng, maksudnya kita sempat diskusi gitu kan. Tapi kan aku juga sebut beberapa nama, terus juga kita cek ke Instagram segala macam kan. Terus ngobrol sama penulis, ngobrol sama pihak WeTV juga gitu kan. Tapi lebih banyak sih ke intern aku sama Pak Manoj diskusi segala macam. Dan akhirnya set nih, Anya itu Lydia. Lydia itu Anya gitu kan. So kita ketemulah sama manajer kamu, ngobrol segala macam gitu kan. Dan prosesnya cepet banget gitu dia, maksudnya it was like nggak susah gitu kan, ketemu, kamu screen test, ngobrol, everything okay, dan gitu kan, jalannya very smooth gitu kan. Kamu kaget nggak untuk awal ditawarin peran Lydia itu? Sebenarnya sih kaget ya, kaget in a good way tapi ini Pak. Mungkin kan sebelumnya aku pernah sama MD kan ya, tapi yang filmnya belum keluar itu kan sekarang ya. Iya belum keluar, betul, sampai sekarang belum keluar. Aku waktu itu mikirnya mungkin karena aku udah pernah sama MD, mungkin udah pernah sama Kak Reza juga, jadinya untuk yang si series Layangan Putus ini aku lagi dipanggil mungkin gitu. Iya. Terus tapi kayak kaget in a good way, kayak seneng banget gitu. Lawan mainnya juga bagus-bagus banget, dan segi ceritanya juga aku suka banget. Dan ternyata bener, maksudnya kayak aku di awal feeling sebelum syuting baru baca skripnya aja udah kayak wah ini orang pasti tergila-gila sih sama series ini, pasti booming banget. Nah tapi kan kamu tahu di awal kamu syuting, kamu udah pernah syuting sama Reza, of course di kita juga sebelumnya, tapi this is the first series you gonna shoot with Reza, Putri, dan beberapa aktor lain, tapi di 2 mental ini ya emang head to head dengan kamu banget kan. Kita tahulah kualitasnya seberapa. Ada rasa worried, takut, gue bisa apa enggak, ada itu semua nggak sih? Ada sebenarnya ada banget, kayak insecure-nya gitu ada, karena maksudnya mungkin selama ini aku juga kayak acting tuh selalu learning by doing. Jadi tadi yang aku bilang dari yang satu judul yang film horor itu, nextnya ntar aku habis itu ambil series, habis itu ambil film lagi. Jadi selalu belajar dari setiap project selesai. Dan setiap satu project yang udah aku jalanin, maupun itu hasilnya bagus atau enggak, itu pasti aku dapat pelajaran yang baru gitu. Dan aku kayak ngerasa apakah bekal yang udah aku punya ini cukup ya buat berperang di Layangan Putus gitu. Karena kalau misalnya ngomongin kayak pengalaman lawan main aku yang kayak Kak Reza atau Kak Putri, maksudnya mereka kan sudah sangat berpengalaman, sangat sangat bekalnya banyak banget gitu bener, ya. Bener. Jadi aku kayak nge-compare si
bekalnya ini loh gitu, apa cukup ya gitu-gitu sih. Cuman kayak aku pikir ya udahlah, aku kan udah dipercaya sama MD ini berarti ya untuk bermain itu, ya udah aku berusaha kayak gitu. Tapi ini emang enak sih ya kalau sambil ngobrol gitu. Iya kan? Bener kan? Diem-diem nagih ya. Diem-diem nagih. Lagi ngobrol atau Kayaknya napas langsung ser gitu kan. Enak banget. Nah, terus lanjut kepikiran ngobrolin tadi, tapi kamu kepikiran gak sih akan seheboh ini Layangan Putus itu? Awalnya enggak. Awalnya enggak? Maksudnya enggak tahu Kita ya. tahu bahwa ini story strong, Iya. ini story kuat, tapi nggak sepikiran seviral ini kan gitu Ini loh. tuh viralnya aku kayaknya ya menurut aku ya. Dan kata teman-teman aku juga kayak viralnya tuh mungkin dari platform TikTok ya waktu Iya, itu. betul. Banyak Awalnya di banget situ. adegan bocor di Awalnya situ. di situ. Dan karena adegan-adegan bocor kecil itu orang jadi pada nonton. Nah aku tuh mungkin ngiranya nanti akan viral mungkin di Twitter misalnya, ya which is kita juga udah trending berkali-kali Betul, kan. udah trending berkali-kali. Mungkin dibahas di mana. Nah tapi ternyata yang dari TikToknya itu impactnya gede banget Gede gitu. banget, benar-benar. Jadi kayak nggak nyangka. Reaksi orang tua kamu nonton ini gimana? Di situ banyak adegan loh, banyak adegan-adegan yang wow gitu kan. Jadi ini lucu banget. Sebelum kita masuk ke situ ya, kita ngomongin orang tua dulu. Oke. Respons orang tua kamu setelah nonton pasti kan ada kaget, ada happy, pasti karena dengan viralnya pasti happy, tapi awalnya gimana tuh? Jadi lucu banget pas Anjay. Awalnya tuh yang mamaku tahu cuma aku syuting film sama Putri Marino sama Reza. Dia bahkan nggak tahu siris-sirisan ya. Betul. Orang tua taunya oh film gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba dia denger dari teman-temannya atau gimana tentang Layangan Putus. Akhirnya dia mau nonton. Terus dia minta bikinin aku akun WeTV. Minta bayar pakai kredit card aku juga. Ya udah, aku installin segala macem. Terus dia udah nonton segala macem. Besokannya pas minggu depan ketemu lagi dia kayak bilang, Anya itu yang adegan-adegan kayak gitu itu pakai stuntman kan? Dia bilang gitu, pakai stuntman kan? Terus aku kayak, ya enggak lah mah, maksudnya pakai stuntman. Ya aku jujur aja iya dong. bener, enggak, mah itu nggak pakai stuntman. Aku kan nggak loncat dari gedung, aku bilang. Bener. Jadi nggak pakai stuntman. Kalau loncat baru ya. Iya makanya. Jadi ya udah gitu, terus dia kayak, oh ya udahlah. Tapi ujung-ujungnya dia sangat menyukai Layangan Putus. Dan pas terakhir yang episode 10 itu, dia nanya, ini masih ada lanjutannya nggak? Nih kamu kenapa nih? Ini Mas Aris gimana gini nih? Malah nge-WA aku banyak banget. Aku bilang, nggak tahu, udah tungguin aja. Aku bilang gitu. Nah, Dek, ini unik loh, Dek. Kita pakai ini bolak-balik, tapi ini ada dua sisi dan dua fungsi yang berbeda. Iya. Coba kamu bisa jelasin nggak, Dek? Nah, Pak, kalau yang ini, yang di paling pojok nih, aku ini ada roll on gitu. Jadi kalau misalnya aku kan suka nyetir nih kemana-mana setiap hari ya. Emang suka aja nyetir, terus pegel. Nah, aku tuh suka pakein di leher aku kayak gini. Dan ini kan dia ada kayak apa ya, di ujungnya nih kayak buat ngekerok gitu kali ya nih. Yang ininya bisa diginiin. Sama, ini juga bisa dibuka. Terus jadi inhaler. So gila ya, fungsinya banyak banget kan? Jadi kalau misalnya hidung mampet atau lagi sesak nafas, ini benar-benar berguna. Makanya aku juga selalu taruh ini di tas. At least satu harus ada, di kamar harus ada. Jadi kalau malam lagi gimana-gimana, udah langsung ini aja ya. Mau tidur, wanginya simpel banget bikin ya. pengen tidur simpel ya. banget nih, cuma begini-begini doang. Dan anget. Enak, anget plus dingin. Iya, anget plus dingin. Bener enak banget. Kita yang ngobrol begini sampai inhaler begini, aduh. Kayak ngomongnya kelar-kelar kita nih nanti. Balik ke adegan. Oke, waktu kamu melakukan adegan-adegan dengan Reza, canggung nggak? Canggung apa enggak sih? Sebenarnya enggak sih ya. Aku ngerasa sih nggak canggung karena sebelum syuting itu memang waktu itu MD menyediakan screen test kan? Yes. Yang kita screen test dulu di mana itu untuk kayak. Terus aku waktu itu nanya kayak emang screen test tuh buat apa? Terus katanya Pak Benny kalau nggak salah kayak bilang, iya biar kalian luas aja ntar pas syuting, sekalian pengen lihat nih sampai mana kira-kira kayak gitu. Nah, waktu kamu sempat baca skrip dari awal atau sinopsis ya, Kak? Aku kirim kamu sinopsis ya? Sinopsis. Kamu emang langsung tertarik dengan Lydia atau langsung ini oke, atau kamu mikir pas ditawarin sinopsis itu? Sebenarnya aku emang suka banget sinopsisnya, karakternya juga menarik banget. Mungkin satu-satunya concern yang aku pikir, tapi ini concernnya nggak gede juga, kecil banget cuma seujung kuku. Itu adalah sebelumnya tuh aku emang ada peran yang kayak pelakor-pelakor gitu. Jadi aku mikirnya, wah ini kalau aku ambil lagi ntar ini nggak ya kecap pelakor banget nggak ya? Tapi ya udahlah kayak ambil aja gitu. Ternyata se-booming ini gitu. Jadi kayak sekarang
banyak yang mikir kayak pacarnya bakal direbut Anya atau kayak suaminya direbut Anya gitu. Ngomongin pacar nih, pacar kamu insecure nggak? Kamu insecure sama pacar kamu nggak sekarang dengan sudah memerankan peran seperti ini? Ada rasa insecure nggak sama pacar? Karena nonton Layangan Putus. Apa yang kamu lakukan di sinetron ini, di series ini gitu loh? Oh, maksudnya karena aku berperan sebagai Lydia? Iya. Kamu kan pasti punya pacar kan? Kamu Iya, punya pacar kan? Nah, iya. kamu insecure nggak pacar gue selingkuh nggak nih? Ada rasa itu terus nggak sih? Tapi jujur ya, details-details kecil yang ada di Layangan Putus tuh emang kurang ajar banget. Contohnya yang kayak telepet. Misalnya Iya. orang selingkuh lewat situ gitu ya. Atau kayak apa, maksudnya itu details-details kecil yang bikin cewek tuh jadi kayak kepikiran, iya gak sih, jangan-jangan cowok gue begini, jangan-jangan cowok gue begitu. Nah tapi yang aku takutin juga sebenarnya pacar aku ini karakternya baik banget Pak Sanjay, mirip Mas Aris gitulah. Yang Wow. sweet ngerti gak sih? Kayak kan ada beberapa cowok yang sama ceweknya tuh kayak gengsi segala macem. Nah kalau Mas Aris kan yang kayak iya sayang, kenapa? Yang kayak sama ceweknya ini banget. Very full of Iya, love. iya full of love, nunjukin banget. Nah pacar aku juga begitu. Terus aku jadi mikir, Mas Aris baik aja bisa kayak gitu. Jangan-jangan pacar aku baik juga bisa kayak Mas Aris. Aku mikirnya kayak gitu. Nah, untuk adegan-adegan yang tapi enggak kan, so far so good kan? So good lah, good. Good. Tapi dia nggak komplain dengan adegan kamu sama Reza. Enggak sih. Maksudnya, aku senang melihat aktor atau aktris yang profesional. Karena some people personal ya, balik lagi kan. Ada yang punya pacar aku ngelarang begini. Ada certain people. Ada juga yang memberikan full support dan full kebebasan karena emang balik lagi pekerjaan kalian sebagai aktor. Maksudnya di luar sana juga aktor berperan semaksimal mereka berperan. Tapi kan itu cuman emang on screen. Tapi off screen kan ya beda lagi. Udah I'm yours kasarnya gitu kan. Nah kalau dia se-open minded itu, kalau misalnya tadi Pak Sanjay bilang di luar sana tuh banyak banget mungkin kayak aktor atau aktris yang bilang aduh saya nggak bisa nih kalau ada adegan ciuman. Kenapa nggak boleh sama pacar saya? Dulu saya pernah ada di posisi itu Pak. Oh sempat. Tapi waktu saya sama mantan saya, bukan sama pacar saya sekarang. Dan mungkin dulu karena kecintaan atau apa ya udahlah ngelakuin. Tapi begitu udah putus terus saya pikir udah nextnya ini kalau saya punya pacar saya nggak mau apa-apa diatur sama pacar saya mau karir saya ditentukan sama diri saya sendiri. Setuju. Gitu. Jadi kayak jangan sampai kalau punya pasangan itu yang melewati batas pekerjaan dan profesionalitas gitu. Jadi untuk kedepannya ya udah aku kayak misalnya mau larang kerjaan nggak bisa. Ini bukan porsi lo buat ngelarang. Sebetulnya gitu. bener sih karena gini, it's your career, it's your life. As long as you know porsinya seberapa dan kepentingannya seberapa, ya why not gitu. Karena ini juga kan adegan ini emang dibutuhkan karena screen, karena scene-nya, karena kepentingannya bukan kita ngada-ngadain gitu kan atau yang dipaksa-paksa. Kalau itu kan beda ya gitu kan. Dan di sini benar-benar berterima kasih banget sama Pak Benny ya. Maksudnya he really make it so good. Gila sih. Keren banget. So good banget gitu kan. Buat aku kamu kan udah kerja dengan banyak director ya gitu kan. What do you think of Mas Benny? Pak Benny tuh orangnya bener-bener apa ya, dia baik banget, memberikan kebebasan banget, bener-bener kayak ngasih taunya tuh enak dan mudah buat dicerna gitu. Misalnya kayak ngasih tahu nih di sini nih Lydia, kamu tuh begini, dah terserah kamu ngapain tuh di situ. Maksudnya mainin aja dah terserah gitu. Kayak jadi apa ya, enak banget memberi gitu buat kebebasan kitanya, tapi bisa sharing. Terus kalau misalnya ada kurang apa juga mungkin nanya kayak Pak ini anaknya gimana ya, terus dia juga ngasih masukan kayak gitu. Jadi kita nggak kepatok banget gitu loh. Everything discussion lah. Iya, ya. Tapi emang dari hasil ini emang salah satu karya dia terbaik sih buat aku ya. Maksudnya dia emang fokus banget di sini dan semua karya dia bagus. Aku selalu suka dengan his direction ya di film-film kita juga. Film-film sebelumnya yang sama MD juga tuh bagus. Betul, dia selalu serius dan bagus banget dan sama talent juga dia ngomong ya, maksudnya jagain. Kebapaannya ada. Iya betul. Nah, setelah judul Layangan Putus, tawaran kamu banyak kan jadi pelakor lagi? Ada sempet. Kayak pasti kamu udah males dong. Series ada ya, waktu itu kalau nggak salah. Mana manajer aku di belakang aku juga lupa ya. Waktu itu kalau nggak salah ada series, terus film juga mungkin ada. Tapi karena aku kayak mikirnya nggak mau jadi kayak template, maksudnya setiap main jadi pelakor mulu. Entar dulu lah kalau mau 2 tahun lagi kayak apa tahun depan kayak jangan gue habis main ini langsung main itu lagi gitu, entar dulu lah. Nah sekarang kriteria kamu ke depan pasti kan naik nih Dek. Dari kamu sudah punya film, sekarang kamu punya series yang puji Tuhan booming gitu kan. So punya kriteria nggak sih untuk kamu bisa ngambil job
ke depan next film atau series yang kamu mau ambil, gue mau kayak gini, atau tetap kamu depends on stories? Maksudnya jadi punya standar sendiri gitu? Iya. Sebenarnya kalau dibilang punya standar sendiri sih enggak juga ya, karena aku selalu nganggepnya aku pengen berkarya di sini, tapi aku lebih pengen belajar di sini. Jadi kalau misalnya besok-besok ada apa-apa, aku pasti depend on story-nya sih. Misalnya menurut aku mungkin story-nya interesting dan dari situ aku bisa belajar, pasti aku ambil gitu. Oke. Lawan main, is it important for you to see? Kan ada orang kan yang mau ngambil suatu skrip, lawan main aku siapa? Bukan sombong ya, maaf di sini kita kan nggak ngomongin kesombongan, tapi kan comfortable penting. Iya, itu perlu. Terus ya mungkin sebagai seorang aktor juga kalau punya lawan main yang bisa mengimbangi dia atau bisa melebihi dia kan juga belajar jatuhnya kan. Iya, kayak iya. Kamu sama Reza sama Putri pasti kamu dapat banyak Aku banget belajar kan. dari Layangan Putus. Karena mereka emang ya Putri udah mind blowing lah. Gue nggak bisa ngomong nih, aku nggak ngerti how she did it udah gitu kan. Udah talented dari lahir Dari ya, lahir kayaknya udah karena emang takdir dia bener-bener menjadi aktris. all the scene yang dia mainkan, wah gila sih. Kalau Reza kita udah nggak bisa ngomong ya. Yeah. He is Reza gitu kan. He is one of the best yang maksudnya bagus sekali gitu kan. Tapi Putri di sini mungkin pertama series juga kan buat Putri ini. Iya. Ya pertama series dan kita ngelihatnya yang wow hebat banget sih. Emang aku tuh udah ngikutin Kak Putri itu dari lama sebenarnya. Dari film dia yang Film pertama aja. iya. Tuh aku udah nonton. Terus menurut aku ini bagus deh. Ternyata pas aku googling, oh ini film pertamanya dia, kok bisa ya orang main film pertama kayak gini. Iya. Aku udah kayak gila, wah hebat ini banget sih. orang Hebat nextnya ke banget, depannya hebat banget pasti. Nah secara karakter, Anya dan Lydia, ada kesamaan nggak? Sampai batuk. Pakai inhaler kalau batuk. Pakai inhaler lagi. Tenggorokan. Kesamaannya yang jelas merebut suami orangnya mah enggak ya Pak Ya, ya. Jangan sampai lah amit-amit ya. Iya jangan, betul. Tapi mungkin manja-manjanya itu ada. Ada. Karena ada beberapa kebiasaan aku pribadi sebagai Anya yang aku input ke dalam Lydia di beberapa scene gitu contohnya. Secara karakter Anya tuh gimana sih, Dek? Kamu tuh tough woman or ya kamu tuh manja yang menye-menye atau kamu lebih yang no I'm strong, I can stand by myself secara karakter? Ini pertanyaan gampang tapi susah buat Anya dijawab. ya, gue bukan ngomongin Lydia ya, Anya. Anya ya. Mungkin aku kalau misalnya di depan orang-orang ya pasti pengen kelihatan tough, pengen kelihatan strong. Aku juga maksudnya aku nggak mau jadi orang yang ngandelin orang lain. Maksudnya aku mau cuman diri aku yang bisa diandelin gitu. Dan aku mikirnya kayak even aku nanti punya suami atau apa, aku mau ya aku harus bisa ngandelin diri aku sendiri, jangan sampai aku ngandelin orang lain. Karena aku juga belajar dari dulunya, dari masa lalu aku. Maksudnya kayak aku lihat mamaku kan juga single parent gitu ya. Aku maksudnya belajar dari dia bahwa kayak gila ya emang di dunia ini tuh nggak ada yang bisa diandelin ya selain diri lu sendiri gitu. Makanya aku mau kayak gitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita punya pasangan atau apa ya manja pasti ada. Maksudnya kayak meleleh ke pasangan, manjanya itu pasti aku tumpahin ke pasangan, manjanya aku. Tapi ketika aku di kerjaan atau aku di pertemanan atau apa, pasti aku act strong, act tough gitu. You look like that. Karena kamu struggle, kamu berjuang, berada di posisi ini kan kamu juga bekerja keras deh. Amin. Apakah kamu puas dengan apa yang sudah kamu capai? Lebih dari puas sih, karena aku kayak apa ya, kayak nggak tahu Tuhan, aku ngerasa Tuhan baik banget aja sih sama aku. Kayak dia selalu ngasih sesuatu yang lebih dari yang aku minta gitu. Jadi aku udah ada di posisi ini, aku udah nggak ngerti lagi ke depannya Tuhan bakal ngasih aku apa lagi, karena menurut aku ini udah lebih dari cukup gitu. Bagus banget. Oke, gara-gara peran kamu sebagai Lydia, pasti banyak banget kan yang cap kamu sebagai pelakor lah, terus pasti banyak dong netizen yang wah di Instagram kamu padet nih, penuh banget komen-komen yang bikin kamu kesel, tapi sometimes bikin kamu seneng, karena berarti kamu sukses kan melakukan tokoh itu. Nah, kamu gimana tanggepin semua hal-hal seperti itu? Aku sih nggak ada yang aku balas sama sekali ya, yang jelas. Cuman aku ngeliatnya kadang ketawa-tawa aja gitu. Terus kayak yang pas Anjay bilang ya berarti mungkin sukses memerankannya, makanya mereka beneran kesel gitu. Jadi kayak udah in real life juga mungkin itu komen ya udahlah ya Instagram. Ya tapi emang kayak semua sekarang posan apapun itu selalu dikaitkan dengan Mas Aris dan Layangan Putus sih gitu. Kayak orang masih mikirnya tuh kalau ngeliat foto aku tuh bukan Anya, masih mikirnya tuh Lydia gitu. Jadi apa-apa selalu dikaitkan ke Mas Aris gitu. Waktu itu juga pernah aku random lagi jalan-jalan, lagi nonton konser, cubit.
Dicubit? Oh my god. Serius? Lydia ngambil suami orang lo ya gitu. Orang sampai terobses seperti Kesel, itu ya? tapi habis itu dia ketawa, habis itu kayak haha gak ada yang bercanda gitu. Tapi udah takut dulu gak? Sampai Aku takut dulu gak? Apa sih ini? Tapi udah ketawa-tawa aja. Pencitraan, masa mau marah? Dijambak nggak kan? Enggak. Dulu zaman dulu ada pernah loh salah satu sinetron kita Cinta Fitri, Miss sampai dijambak orang loh. Oh iya. Bener-bener dijambak Ya loh. ampun, So this time maybe orang lebih aware bahwa ini suatu cerita, ini suatu acting gitu kan. Lama-lama Lid, kamu jadi pegel gak sih? Ketemu orang takut gak sih? Karena kan pasti kan ditorture lagi gitu kan. Iya Pak, takut sih Aku Pak. juga takut sebetulnya dengerin cerita kamu gitu kan. Nah solusinya apa tuh? Solusinya, plosa dong solusinya. Enggak sih, sebenarnya dicubit tuh nggak perlu plosa. Tapi emang karena waktu syuting Layangan Putus itu juga, kan itu lokasinya kan banyak tuh Pak, terus jauh-jauh. Dan tadi lagi-lagi aku bilang, aku kan suka nyetir sendiri. Kayak di Bogor, di mana, ya udah pegel. Akhirnya aku pakai plosa. Nah, plosa ini juga bisa dipakai buat pijit sama kerok. Nah, misalnya ini kalau kerok ya, nih aku demonstrasikan. Misalnya di leher, nyetir kan pegel tuh begini mulu kan. Akhirnya aku pakein di leher sini, oles dikit. Habis itu aku kerok kayak gini. Ini bisa sampai punggung loh Pak ngeroknya. Kalau niat sampai punggung ya? bisa. Kalau ada yang ngerokin, apa bisa kerok sendiri enggak? Nggak bisa ya, nggak nyampe ya, nggak nyampe. Kalau leher-leher masih oke. Nah ini karena ujungnya kayak gini, jadi ini bisa buat ngerok sampai merah tuh bisa. Aku pernah nyoba. Oh pernah nyoba, sampai merah tuh bisa. Tapi emang sebelumnya bener sih, karena ini juga panas ya. Ini kan kita gini udah panas dulu kan, udah enak ya, udah anget gitu kan. Terus diginiin makin enak ya. Iya. Setuju banget. Plosa 4 in 1 ini healthy life banget ya, pokoknya ini bener-bener must have in our pocket. Iya, must have in our pocket. Ini juga bisa buat pijit Pak, ini kan ujungnya kan kayak tumpul gini ya. Ini bisa buat gini, kalau misalnya pegel nih, paling enak tuh ini nih, Pak Sanjay. Di kepala ya? Kalau pusing, aduh suami gue selingkuh gak ya, aduh pacar gue selingkuh gak Kerjaan gue banyak gak ya, ini hari kayaknya gue casting banyak banget orang, puyeng ya. Iya bisa kayak gitu. Iya kan milih pemain pusing ya, banyak banget, ini mau yang mana duluan. Semua minta kerjaan, pusing. Tapi ya udah jalanin aja. Bosnya MD guys ini guys. Nah terus ngomongin kalau kamu ketemu Lydia yang asli, kalau secara cerita nih ada Lydia yang asli nongol depan kamu mau ngapain sih Dek? Pak Sanjay emang tahu Lydia aslinya siapa? Nggak tahu, kan ini ngandai-ngandai aja, boleh dong. Jangan jadi gosip ya. Enggak. Nggak boleh gosip ya, ngomong iya. Tapi di TikTok tuh banyak Pak yang nyebarin sesuatu gitu. Banyak banget. Yang bikin netting. Ya saya juga nggak peduli sih sebenarnya, maksudnya kayak nggak mau ikut campur urusan orang juga. Tapi di TikTok banyak kan yang nyebar identitas apalah gitu-gitu. Kalau misalnya ternyata ada di depan saya nggak peduli sih. Oh gitu? Iya, soalnya saya orang paling nggak suka kayak ngurusin urusan orang gitu. Mungkin ya nggak tahu ya maksudnya bukan hak saya juga buat noyor si Lydia asli itu kan. Ini bukan netizen, ini bener-bener dari hati dia nggak perlu noyor, bener. Iya kan, maksudnya kayak ngapain gitu, ya udah biarin aja, dia juga udah dapet karmanya kan. Yes. Terus planning ke depan Anya nih? Planning ke depan ya sebagai Anya ya, aku planning ke depannya yang pasti, oh ya aku tadi lupa bilang kalau aku itu semenjak yang nyobain film itu Pak, tadinya kan awalnya kan hanya untuk pembuktian kalau misalnya aku pengen nunjukin gue bisa kok ngelakuin sesuatu yang positif, berkarya gitu. Tapi ternyata pas aku nyobain malah aku suka sama dunia acting, malah aku ngerasa kalau nggak syuting tuh resah gitu. Ngerti nggak sih? Aku kangen nasi boxnya, aku kangen teh hangat PU-nya gitu, kayak malah jadi aduh gue pengen syuting dah, jadi kayak gitu. Maksudnya kayak itu menjadi passion aku gitu sekarang. Bahkan aku lebih suka sekarang kerjaan yang syuting entah web series atau syuting film dibanding kerjaan-kerjaan yang kayak endorse atau apa gitu, kayak nggak enjoy aja, ngerasa kalau itu kerja gitu. Tapi kalau kayak syuting tuh kayak aku ngerasa ih gila gue enjoy banget sih gitu. Karena kamu sekarang udah menemukan passion dan kamu udah menemukan interest di situ, dan itu kan kamu juga learning gitu kan. Bagus banget gitu loh. Oke, kita udah ngobrolin banyak banget dari pacar, dari karir, dari pekerjaan dan semuanya. Menurut Anya, arti bahagia itu apa sih Dek? Arti bahagia buat aku itu mungkin kalau misalnya apa yang udah aku lakuin dan aku usahain bisa dihargai sama orang atau dinikmati sama orang gitu. Misalnya kayak kalau kita bantuin orang itu senang kita bantuin, kita ngerasa dibutuhin. Nah aku tuh suka rasa-rasa dibutuhin gitu, itu bahagianya aku. Kalau Pak Sanjay apa? Boleh tanya gak?
arti bahagia, bisa nyenengin orang. Iya, yang semacam pasti, itu kan, iya kan, nyenengin bisa orang nyenengin kan. keluarga, terutama keluarga Iya. dulu ya. Keluarga is number one for me, my family happy, ya udah I'm happy. Sesimpel itu Iya, kok. karena kayak nggak tahu rasanya kayak lebih seneng kayak ngelihat orang seneng karena kita dibanding kita yang seneng sendiri gitu ya Betul, nggak sih? betul. Kalau aku sih gitu sih. Nah, rasanya. tadi ada yang unik satu aku pengen nanya banget. Anya udah punya pacar, ada rencana merit nggak sih dalam waktu dekat? Belum ada sih Pak, aku Belum. juga baru setahun lah sama pacar aku, belum ada. Jadi sementara masih berkarir dulu. Yes. Dek, thank you banget hari ini. Seru banget hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Anya Lydia Geraldine dan didukung oleh Plosa pastinya. Si simple yang penuh dengan banyak manfaat. Plosa itu seru banget ya ternyata untuk masuk angin, untuk flu, tenggorokan gak enak. Pokoknya semua deh, badan pegel-pegel semuanya ada di sini. Di Sesak Plosa nafas, 4-in-1 ini tinggal kita gosok-gosok dan oles-oles aja. Simple banget. Simple banget. Masalah apapun, plosain aja.